Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman pada keluarga. Mari kita siapkan Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang ke-23. Matius 23 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Kita buka Alkitab kita dan biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita meminta Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti firman Tuhan dan bahkan bisa melakukan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus, berikan kami hikmat bijaksana dari Tuhan supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 yang mengatakan demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah-rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam sekali lagi. Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk berakar, bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, tema hari ini adalah setia belajar dan taat melakukan firman Tuhan. Saya jadi teringat kalau bicara soal tema ini. Saya teringat ke berapa puluh tahun lalu, saya pernah mendengar sebuah lagu kontemporer rohani yang isinya bicara soal kesetiaan dan ketaatan. Saya ingin Bapak Ibu Saudara mendengarkan pujian ini. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Lagu tadi, kalimat terakhirnya
Berbunyi demikian, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ada dua kata yang penting Bapak Ibu Saudara yang hari ini kita akan sama-sama pelajari. Kata setia dan kata taat. Saya sempat mengutip arti dari kata setia dan taat itu di ketika saya googling ya, ketika saya membuka Google. Dan setia itu dikatakan berpegang teguh dan tetap teguh hati. Sedangkan taat itu diartikan tunduk, tidak curang, dan kuat beribadah. Ternyata dua kata ini kalau diartikan secara umum memang selalu identik dengan bicara hati kita dan bicara soal bagaimana kita berfokus kepada kerohanian. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengingat kembali dua kata ini, bagaimana kehidupan kita selama ini? Mari kita melihat ke belakang. Apakah kata setia dan taat ini sering kita usahakan, sering kita lakukan, atau ternyata Bapak Ibu Saudara dan saya lebih cenderung kepada lawan katanya? Tidak setia dan tidak taat. Bapak Ibu yang hari ini terus bertumbuh di dalam Tuhan dengan umur yang sudah Tuhan berikan gitu ya, dari anak-anak pelayan anak, ada teruna, dari pemuda, dari Bapak Ibu, kemudian dari opa oma. Apakah kata setia dan taat ini lebih banyak kita kembangkan? Atau ternyata Bapak Ibu Saudara dan saya lebih banyak mengembangkan kata tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan selama hari ini kita masih hidup. Bapak Ibu, hari ini temanya kembali menguatkan kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya kembali diteguhkan sebagai seorang Kristen. Kita harus fokus kepada setia dan taat. Pertanyaannya, kenapa demikian Yohanes? Karena firman Tuhan hari ini jelas sekali Tuhan Yesus tidak suka dengan kata tidak setia dan kata tidak taat. Itu dia nyatakan dari 3 ayat yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara, konteks yang hari ini kita baca itu dikatakan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sepertinya kelihatannya itu saleh, itu kuat ibadahnya, tapi ternyata Yesus melihat dalam kedalaman hati mereka, mereka tidak demikian. Hari ini minimal kita mencatat 3 yang dikecam oleh Yesus. Yang pertama, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah apa? Mereka cuma omong doang. Mereka sepertinya omongnya rohani, ya. Omongnya sepertinya kenal Tuhan, tetapi ternyata tidak diteguhkan dengan perbuatannya. Ini dibilang sama Yesus bahwa mereka orang munafik dan menutup pintu-pintu kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka tidak konsisten dengan perkataan dan perbuatan, membuat pintu kerajaan surga itu tertutup. Pintu kerajaan surga terbuka, diterima oleh orang ketika kita mengembangkan kekonsistenan antara perkataan dan perbuatan. Artinya, Yesus mengecam orang Farisi, ahli Taurat yang cuma omong doang. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Yesus juga mengecam ketika orang Farisi dan ahli Taurat itu memanfaatkan orang. Digambarkan di ayat 14. Sepertinya mereka sangat mengasihi menolong orang para janda-janda di situ ya. Para janda mereka sangat perhatikan. Tetapi mereka bungkus itu dengan apa? Dengan memanfaatkan mereka.
supaya mereka sepertinya saleh, sepertinya peduli, padahal hanya memanfaatkan kondisi janda-janda supaya mereka bisa dinilai rohani. Di situ ada kasih yang bersyarat, yang Tuhan tidak suka. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang dikecam Yesus adalah ketika orang-orang Farisi ahli Taurat ini hanya giat menjadikan banyak orang mengikuti agamanya. Tapi ketika orang masuk ke agamanya, dia tidak dibantu untuk bertumbuh dan berakar kuat di dalam agamanya. Jadi cuma tarik-tarikan orang masuk dan hanya status saja. Nah, Yesus mengatakan ini orang tidak bertanggung jawab. Ketika banyak tarik supaya orang menjadi ikut keyakinannya, tapi tidak membantu dia berakar kuat. Dan Yesus kecam itu. Artinya apa? Yesus tidak suka orang-orang yang hanya yang hanya di depan saja, tidak ada follow up-nya. Yang hanya narik orang percaya sama keyakinannya, tapi nggak membantu dia bertumbuh. Akhirnya orangnya tidak bertumbuh dan mungkin nggak kuat. Mungkin nggak kuat, kenapa? Karena nggak dibantu. Akhirnya apa? Keluar lagi dari keyakinan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini Yesus kecam. Ya, Yesus tidak ingin orang-orang tidak suka orang-orang yang hanya omong doang, orang-orang yang memanfaatkan kelemahan orang, orang-orang yang hanya memperbanyak kuantitas, nggak ada kualitasnya, kasihnya bersyarat dan tidak konsisten. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan masa kini, ini pun terkadang kita lakukan, betul. Sebagai umat Tuhan, tadi yang saya bilang di awal, jangan-jangan kita lebih banyak menunjukkan ketidaksetiaan dan ketidaktaatan dalam hal contoh yang pertama. Terkadang mungkin nggak kita juga sebagai umat Tuhan, kita cuma omong doang begitu. Kita bersuara lantang saja, tapi tidak ada perbuatannya. Buat Bapak Ibu Saudara ya, yang kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai orang tua, kadang-kadang kita cuma omong doang nggak sih kepada anak-anak kita, tapi kita nggak kasih contoh. Buat kamu yang pemuda, buat kamu yang remaja, kamu tinggal di pergaulan yang umum, kamu hanya ngomong doang, tapi kamu nggak dilihat perbuatannya baik atau tidak. Buat oma-opa, udah banyak yang kita lakukan, betul ya oma-opa ya. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita konsisten dengan omongan dan tindakan? Memanfaatkan orang, kecaman Yesus yang kedua pun juga demikian. Benar nggak kita tanpa sadar memanfaatkan orang, memanfaatkan kelemahan orang? Kesannya kita peduli sama mereka, padahal kita punya niatan supaya orang itu membalas kebaikan kita. Padahal kasih agape begitu nggak Bapak Ibu Saudara? Enggak. Yesus kasih agape, kasih yang tak bersyarat. Aku memberi bukan untuk bisa kembali diberi. Dan terkadang mungkin nggak itu yang kita lakukan selama kita hidup sebagai seorang Kristen. Kita tidak setia dan tidak taat. Atau mungkin kita menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini mungkin menyorot kepada kita Bapak Ibu ya, yang dewasa, yang punya keluarga, ya, yang kita punya anak-anak gitu ya. Kita bertanggung jawab nggak sih kepada anak-anak kita? Ketika Tuhan izinkan anak-anak kita hadir di dalam keluarga kita, dan kita diberikan tanggung jawab, tidak hanya mereka tahu bahwa papa mamanya Kristen, tapi juga papa mamanya juga memberikan satu teladan, satu contoh, satu gaya hidup yang akhirnya anak-anak kita pun mengikutinya. Atau kita hanya menjadikan mereka Kristen, terus tidak membantu mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Atau ternyata kita tidak membantu orang sekitar kita gitu ya, jemaat kita gitu ya.
agar mereka bertumbuh. Kita tahunya mereka Kristen, tapi kita tidak mengajak mereka bertumbuh di dalam Tuhan semakin kuat. Dan tanpa sadar kita masuk ke bagian setia atau tidak setia dan tidak taat. Dan ternyata Bapak Ibu, itu Tuhan kecam. Sangat dalam ya kecaman Tuhan Yesus ya di firman Tuhan kali ini. Dia mengecam orang yang omong doang, dia mengecam orang yang memanfaatkan kelemahan orang lain, dia mengecam orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan berikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar sederhana sekali, tapi dalam sebagai seorang Kristen. Mungkin Bapak Ibu dan saya, kita punya pertumbuhan rohani yang up and down. Yohanes, terkadang saya juga tidak setia, terkadang saya taat gitu ya. Terkadang ada masa di mana saya sangat-sangat bersemangat gitu ya, dekat dengan Tuhan gitu ya. Artinya perjalanan rohani Bapak Ibu dan saya up and down dan berproses. Itu iman Kristen Bapak Ibu. Dan hari ini Tuhan inginkan kita punya iman Kristen yang tidak hanya berproses, tapi berprogres. Apa itu berprogres? Yang walaupun up and down, tapi terus naik ke atas. Jatuh bangun, tapi terus naik ke atas, begitu ya. Bukannya stay terus begini, flat. Tapi terus jatuh, naik lagi ke atas, jatuh, terus ke atas, terus ke atas. Yang berprogres. Yang berprogres seperti apa? Kembali, ciri khas saya, 3 hal penting yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kembangkan dalam konteks kesetiaan dan ketaatan. Yang pertama, mari setia dan taat sama Tuhan ketika mengembangkan firman Tuhan, tidak dengan hanya omong doang, tetapi dengan perbuatan. Karena firman Tuhan jelas katakan bahwa kita tidak dibuat atau tidak dibentuk oleh Tuhan hanya menjadi pendengar, tapi apa? Pelaku firman. Maka apa yang kita dapatkan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo kita lakukan. Mungkin hari ini Bapak Ibu dan Saudara dan saya lagi pada tahap tidak setia, tidak taat. Maka firman Tuhan malam hari ini berguna buat Bapak Ibu dan saya untuk kembali dikuatkan, diajak bangkit. Ayo kita harus setia dan taat sama Tuhan. Ayo, kok ternyata kita selama ini hanya ngomong doang yang rohani, tapi tidak melakukan banyak perbuatan yang sesuai dengan omongan kita. Di dalam keluarga, di dalam pergaulan, mungkin Bapak Ibu Saudara yang dalam pekerjaan, di dalam perkuliahan buat kamu yang anak-anak muda, yang teruna dalam sekolah gitu ya, walaupun dalam kondisi online gitu ya. Buat oma-opa juga demikian gitu ya, ketika memandang hari ini, bersyukur masih dipercayakan ada cucu-cucu yang masih dekat dengan kita gitu ya. Mari mungkin kita bisa jadi refleksi bahwa aku harus mengembangkan keseimbangan. Tidak hanya kata-kata tapi juga ada perbuatan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Setia dan taat untuk tidak hanya mengatakan tapi melakukan. Yang kedua, setia dan taat untuk mengembangkan firman Tuhan tentang konsep kasih agape. Kasih agape itu kasih tak bersyarat. Kita mengasihi tanpa ada syaratnya. Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, ada syaratnya. Dia mengasihi para janda-janda, tapi dia memanfaatkan kelemahan janda-janda itu supaya mereka menjadi disebut orang yang rohani. Nah, kita nggak demikian. Mari kita setia dan taat mengasihi orang tanpa syarat. Di keluarga kita mengasihi anggota keluarga tanpa berharap dia mengasihi kita. Kenapa? Karena kita sudah dikasihi Tuhan. Di dalam gereja mengasihi masyarakat tanpa syarat. Kenapa? Karena kita sudah penuh dengan kasih Kristus.
Makanya kita mengasihi apa? Sesama kita dalam konteks pelayanan di gereja. Program-program gereja, kasihnya mungkin harus kasih agape. Bukan kasihnya seperti kasih orang-orang Farisi yang pakai syarat. Maka yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yuk setia dan taat mengembangkan kasih agapenya Tuhan. Yang ketiga, setia dan taat mengembangkan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Hari ini sebagai orang tua kita bersyukur, betul Bapak Ibu ya. Sebagai oma opa juga bersyukur. Kenapa? Kita masih dekat dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, betul ya. Ciri khas gereja kita, GPIB, Jemaat Getah Hidup, itu oma opanya masih dekat dengan para cucu. Oma opanya bahkan masih sangat setia gitu ya. Saya sempat berdiskusi dengan seseorang ketika melihat siapa viewer yang melihat di dalam ibadah-ibadah online gitu ya. Masih banyak oma opa, bahkan banyak kan oma opa yang melihat gitu ya, yang terlibat di dalam menyaksikan ibadah-ibadah yang ada lewat online. Kita bersyukur. Di situ sebenarnya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertanggung jawab, meneruskan firman yang kita dengar kepada generasi kita di bawah. Buat Bapak Ibu Saudara yang punya anak, teruskan itu, bertanggung jawablah terhadap milik pusaka Allah yang Tuhan berikan. Anak-anak yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu. Tidak hanya jadikan dia seorang Kristen, tapi yang penting adalah apa? Jadikan dia sebagai pribadi yang bertumbuh di dalam Kristus. Karena hari ini banyak di luar sana orang Kristen tapi tidak percaya Kristus, alias KTP, Kristen tanpa perbuatan, hanya label doang, perbuatan yang nggak ada. Maka yang ketiga, mari setia dan taat bertanggung jawab supaya generasi kita di bawah ini benar-benar tidak hanya punya label sebagai seorang Kristen, tapi dia bertumbuh, berakar kuat, bahkan mereka bisa kuat dan mampu melewati segala pergumulan dunia yang bisa membuat mereka lepaskan imannya. Bapak Ibu Saudara, kita punya tugas besar di sini, bertanggung jawab, setia dan taat kepada jiwa-jiwa, kepada milik pusaka Allah, anak-anak kita yang kita kasihi, untuk tetap stay di dalam Tuhan. Walaupun pergumulannya masing-masing keluarga pasti berbeda, betul Bapak Ibu, pasti berbeda. Tapi hari ini kita bertekad setia, taat, bertanggung jawab untuk setiap jiwa yang Tuhan berikan kepada kita, tetap stay di dalam Tuhan. Dengan kemampuan kita, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Hari ini 3 hal Bapak Ibu. Kita diajar soal setia dan taat dalam firman Tuhan. Belajar terus setia dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Setia dan taat untuk mengembangkan kasih agape. Setia dan taat untuk bertanggung jawab terhadap setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan biarlah firman Tuhan malam hari ini menguatkan Bapak Ibu, Saudara dan saya semakin setia dan taat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.